Biarkan petir ini menjadi trompet kemajuanku. Hanya kesengsaraan petir Xuan 9 lapis ini berani menghalangiku di jalan keabadian. Benar, datanglah. Setelah kesengsaraan terakhir ini berlalu, aku akan menjadi satu-satunya dewa sejati di dunia ini. Selama puluhan ribu tahun, beberapa banyak jenius dan ahli yang tidak bisa melakukannya. Kau berhasil melakukannya. Kakak Beishuan, kau benar-benar berhasil melakukannya. Orang pertama sejak zaman kuno. Jalan keabadian tidak terputus. Tidak terputus. Gerbang langit terbuka, tangga langit turun. Inikah kekuatan seorang dewa? Chen Beishuan, aku membencimu. Langit dan bumi adalah misteri yang mendalam, pakar dari segala sesuatu. Setelah kau naik ke surga, apakah kita masih bisa bertemu lagi? Pergi dari sini adalah 9 langit. Bumi, tempat aku naik ke surga, ternyata adalah bumi. Aku transmigrasi jiwa ke dunia lain selama puluhan ribu tahun. Tidak menyangka bahwa naik ke surga dan melewati kesengsaraan justru membuat jiwaku kembali ke bumi. Ayah, ibu, adik, Xuan, kalian semua masih ada. Tuan muda, saya mohon padamu, tolong berbelas kasihan. Biarkan Beishuan pergi dengan tenang, saya mohon padamu. Lepaskan! Tuan muda, mengingat kamu dan Beishuan tumbuh bersama sejak kecil. Tolonglah. Siapa yang teman masa kecil Chen Beishuan? Dia tidak pantas. Dengar ya, hari ini serahkan Chen Kexin padaku baik-baik. Kalau tidak, gua akan menghancurkan tempat boblok ini. Chen Kexin adalah fisik suci Tain. Jika berkultivasi ganda dengannya, pasti bisa membantuku menembus tahap fondasi dan membentuk inti amak. Tidak tahu malu. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Tuan muda, tolong lepaskan Kexin. Chen Hu, dasar bajingan. Kalau berani, hadapi aku. Lepaskan putriku. Kalian bilang kalau aku menodaimu di depan peti mati Chen Beishuan, apa Chen Beishuan akan marah sampai merangkak keluar dari peti matinya? Chen Hu, dasar binatang. Lepaskan putriku. Jangan, Dasar binatang. Aku akan melawanmu. jangan. Lepaskan putriku. Setelah transmigrasi jiwa di dunia lain selama 10.000 tahun, akhirnya aku kembali. Ruang duka. Koko, Chen Beishuan, kau manusia atau hantu? Adik kecil, Koko, kau akhirnya kembali. Beishuan, apa yang sebenarnya terjadi? ayah, ibu, putramu ini tidak berbakti selama bertahun-tahun ini, membuat kalian berdua khawatir. Anakku, syukurlah kau hidup. Syukurlah kau kembali. Berlatih di dunia lain selama 10.000 tahun, tak kusangka di dunia ini baru berlalu 7 hari. Dasar Chen Beishuan, berani-beraninya pura-pura mati dan menipu keluarga. Tuan muda ini tidak. Berisik. Kau berani memukulku. Habisi dia. Bunuh dia untukku. Chen Beishuan, jangan kira setelah belajar sedikit kungfu murahan, kau jadi merasa tak terkalahkan. Hari ini, tuan muda ini akan menunjukkan padamu bagaimana menulis kata mati.
Ini adalah teknik rahasia yang hanya bisa dipelajari oleh keturunan langsung Clan Chen. Hanya keturunan langsung Clan Chen yang bisa mempelajarinya. Mantra cahaya emas 9 putaran. Tuan muda perkasa. Konon mantra cahaya emas 9 putaran ini diciptakan oleh leluhur yang naik ke surga 10.000 tahun yang lalu. Chen Beishuan, kau pasti mati. Mantra cahaya emas 9 putaran? Ini adalah yang aku ciptakan di waktu luangku dulu. Hanya klan Chen yang aku dirikan di dunia lain yang diajarkan. Bagaimana bisa muncul di dunia ini? Sekarang kau tahu takut? Sudah terlambat. Katakan, dari mana kau belajar mantra cahaya emas 9 putaran? Ini adalah teknik rahasia yang hanya dipelajari oleh keturunan langsung Clan Chen. Hanya keturunan langsung Clan Chen yang mempelajarinya. Aku adalah Tuan Muda Clan Chen. Leluhur Clan Chen adalah seorang dewa Mahayana yang hanya selangkah lagi menuju naik ke surga. Mungkinkah aku sebelumnya bukan pergi ke dunia lain? Melainkan jiwaku melintasi sungai waktu yang panjang. Sampai ke Clan Chen yang kudirikan 10.000 tahun lalu. Dan sekarang kembali melalui gerbang langit. Aku menjadi leluhurku sendiri. Tuan Muda, kau baik-baik saja? Chen Beishuan, tunggu saja aku. Aku pasti akan kembali. Pergi. Anik, di mana kakak iparmu? Mohon ketua klan dan para tetua, izinkan papan arwah mendiang suamiku Chen Beishuan masuk ke kuil leluhur agar dihormati oleh anggota klan. Kang Shui, aku ketua klan. Sudah kubilang, Chen Beishuan mati mengenaskan di luar. Tidak boleh masuk kuil leluhur. Jika kau terus membuat masalah dan mengacaukan upacara pemujaan leluhur ini, mengganggu leluhur. Jangan salahkan aku jika bersikap kasar padamu. Dengar apa kata ketua klan. Cepat pergi. Beishuan bukan mati mengenaskan. Dia mati karena menyelamatkan orang. Dia pahlawan. Pahlawan? Siapa yang melihatnya? Menyelamatkan Sandatana Suci Chang Liu? Jelas-jelas ini ulah Chen Hu. Apa hubungannya dengan Chen Beishuan? Si mati konyol ini? Ayah, waktu baik untuk upacara leluhur sudah dekat. Ayo, usir dia keluar. Ketua klan, aku mohon padamu, biarkan papan nama Beishuan kembali ke kuil leluhur. Kalau tidak, meskipun aku mati di sini, aku tidak akan pergi. Aku mohon padamu. Kenapa kalian masih diam saja? Cepat usir dia. Tunggu. Karena kau begitu gigih, ketua klan akan memberimu satu kesempatan lagi. Ayah, Jangan terburu-buru. ayah memang cerdik. Sesuai aturan klan, orang yang mati konyol di luar seperti Chen Beishuan tidak boleh masuk kuil leluhur untuk menerima persembahan. Tapi, jika ada seseorang yang bersedia menanggung dosa Chen Beishuan, maka bisa dimaafkan. Aku bersedia. Kau tidak ingin mendengar. Apa isinya? Apapun isinya, selama dia bisa kembali, aku bersedia. Beishuan, aku tidak akan membiarkanmu menjadi arwah gentayangan. Aku akan membawamu pulang. Pedang ini telah menjaga Clan Chen kami selama ribuan tahun. Bahkan kultivator tahap Mahayana pun tidak bisa menggerakkannya sedikit pun. Selama 10.000 tahun, hanya 3 jenius yang bisa mencabutnya setengah inci. Betul. Bahkan para talenta klan, Tuan Muda Chen Hu dan Nona Besar Chen Yan mencoba mencabut pedang itu, tapi pedangnya tidak bergerak sama sekali. Anak muda, apa yang ingin kau lakukan? Pedang ini adalah harta penjaga Clan Chen kami. Beraninya kau? Dia mencabutnya. Chen Beishuan, Clan Chen yang sekarang tidak pantas memiliki pedang ini. Baik. Di hadapan leluhur, sekarang ada keturunan Chen Beishuan yang mati di luar
merusak nama baik klan Chen, menghina martabat leluhur. Sekarang, istrinya, Tang Sui, bersedia menerima hukuman atas suaminya. Ketua klan Chen generasi ke-72 Chen Changhe secara khusus meminta aturan klan. Hukuman cambuk 30 kali sebagai peringatan bagi yang lain. Kemari, laksanakan hukum klan. Ayah. Gue hadapin. Xiaohu, kenapa panik banget? Gak apa-apa. Kalau gue bilang Chen Beishuan masih hidup, Tang Sui pasti nggak mau dihukum. Xiaohu, pukuli sampai mati. Kak tenang aja, serahkan pada gue. Chen, Beishuan dasar anjing. Lo berani mukul gue? Gue hajar mati istri lo. Tang Sui cepet tiarap dan terima hukuman. Swear? Swear. Beishuan. Tuan muda baik-baik aja. Tuan muda. Kakak ipar kakak baik-baik aja. Swear. Aku baik-baik aja. Beishuan, kamu kok... Tenang, aku udah pulang. Chen Beishuan. Chen Yan, cuma karena aku nggak mau tidur denganmu, kau sampai sebenci itu pada Swear. Kau... Ayah, Waktu yang tepat telah tiba. Ketua klan, upacara pemujaan leluhur tidak boleh ditunda. Chen Beishuan, setelah upacara pemujaan leluhur selesai, aku akan mengurusmu. Leluhur yang dipuja klan Chen ini ternyata bukan aku, melainkan si kecil itu. 10.000 tahun berlalu, dunia telah banyak berubah. Tak kusangka, anak angkat yang dulu kuambil sembarangan, sekarang sudah menjadi leluhur klan. Melihat papa nama ini, aura spiritualnya masih ada. Sepertinya si kecil belum mati. Dia pasti bersembunyi di suatu tempat untuk menghindari kesengsaraan. Chen Fengxiao, aku punya nama. Ayah angkat jangan khawatir. Anakmu ini pasti akan membuat warisan Dao ayah angkat bersinar terang. Akan menjadikan klan Chen warisan Dao nomor 1 di dunia ini. Angin kencang. Pasti tadi ada angin. Cepat tutup pintunya. Dupa tidak boleh dinyalakan. Manusia dan dewa sama-sama murka. Ini pasti leluhur yang marah. Bagaimana ini? Pasti ada sesuatu yang kita lakukan sampai membuat leluhur murka. Dia? Ayah, para tetua. Chen Beishuan berpura-pura mati. Dia bahkan berani menyuruh istrinya membawa papa nama arwahnya ke kuil leluhur untuk menerima persembahan. Persembahan untuk orang hidup ini. Jelas-jelas untuk merebut takdir klan kita. Ini penghinaan besar bagi leluhur kita. Leluhur pasti murka karena masalah ini. Ayah, apa yang dikatakan Xiaohu benar. Pasti Chen Beishuan yang membuat leluhur marah. Ayah, mohon segera cambuk Chen Beishuan 100 kali. Lalu suruh dia bersujud di depan leluhur untuk mengakui dosanya. Hanya dengan begitu kemarahan leluhur bisa diredakan. Chen Beishuan, apa kau tahu kesalahanmu? Salah? Salah apa? Tapi ada satu hal yang kalian benar.
Dupa ini tidak bisa menyala. Memang karena aku sangat marah. Kau marah atau tidak? Apa urusannya dengan kami? Tok misterius. Kau membuat leluhur marah. Ini sama saja menentang seluruh klan Chen kita. Ayah, apa yang ayah tunggu lagi? Cepat, panggil hukum klan. Hukuman cambuk saja tidak cukup. Keturunan tidak tahu diri seperti Chen Beishuan ini yang tidak menghormati leluhur seharusnya dipatahkan kedua kakinya, dihancurkan meridiannya, dihapus dari silsilah keluarga, dan diusir dari klan Chen. Ketua klan, para tetua. Aku Chen Rong bersedia mengorbankan harga diri ini. Kumohon, maafkan Beishuan kali ini. Beishuan masih muda, dia tidak sengaja membuat leluhur marah. Aku akan bersujud di sini untuk kalian. Jika anak tidak dididik, itu salah ayah. Hukuman klan ini, aku Chen Rong bersedia menanggungnya demi anakku. Kumohon, aku bersujud untuk kalian. Jika anak tidak menyesal, itu salah, Ibu. Aku bersedia dihukum demi anakku. Kumohon pada kalian. Chen Kexin bersedia dihukum menggantikan kakak. Nak, cepat berlutut dan akui kesalahanmu. Meminta aku berlutut? Mereka tidak pantas menerimanya. Kau berani di depan arwah leluhur, menghina leluhur? Kau pikir kau siapa? Aku ayahnya. Ini, aura ayah angkat. 10,000 tahun. Sudah genap 10,000 tahun. Aku memperpanjang umurku. Menghindari kesengsaraan. Akhirnya aku menunggu kembalinya ayah angkat. Aku ayahnya. Kau! Durhaka! Kau durhaka! Berani-beraninya bilang dia ayah dari leluhur. Benar-benar gila. Aku rasa kau benar-benar sudah gila. Ayah, para tetua klan. Dia begitu sombong. Tidak menghormati leluhur. Orang seperti ini, selama dia hidup sehari di dunia ini, itu adalah penghinaan bagi klan Chen kita. Chen Hu memohon pada ketua klan untuk memerintahkan agar anak ini dihukum mati. Hukum mati Chen Beishuan. Jangan hukum mati. Jangan. Xiaohu, aku mohon padamu. Jangan, jangan. Chen Hu, asal kau mau melepaskan kakakku, aku akan melakukan apa saja. Aku bisa melakukan apa saja. Chen Beishuan! Jika hari ini aku tidak menghukummu di depan aula, bagaimana klan Chen ku bisa berdiri sebagai klan kelas 1 di dinasti Xia Agung? Kemari, terapkan hukum klan. Pedang yang ayah angkat tinggalkan. Kenapa menghilang? Apa yang baru saja terjadi? Leluhur murka. Pasti Chen Beishuan ini yang membuat leluhur murka. Ayah, para tetua klan, kemarahan leluhur mengguncang langit dan bumi. Jika kita tidak segera menghukumnya di tempat, lain kali bukan hanya gempa bumi saja. Chen Hu benar. Kemarahan leluhur harus diredakan. Ketua klan, bertindaklah tegas. Segera laksanakan hukum klan. Chen Beishuan! Hari ini aku, atas nama Ketua Klan Chen, generasi ke-72, memerintahkanmu berlutut di depan altar leluhur dan menerima hukuman di tempat. Chen Beishuan, kenapa kau belum berlutut dan menerima hukuman? Kak, Beishuan. Karena kalian meminta aku berlutut, aku akan berlutut. Ada apa ini? Kenapa semua papan roh leluhur hancur? Leluhur klan Chen kita, Chen Fengxiao, adalah seorang kultivator tahap Mahayana yang hanya selangkah lagi menuju naik ke surga. Bagaimana mungkin papan rohnya hancur? Sepertinya leluhur kalian ini tidak pantas menerima hormatku. Kalau begitu, aku tidak akan memaksanya. Ayah, apa yang ayah tunggu? Leluhur sudah sangat murka begini. Kenapa tidak segera bunuh saja orang ini? Kalau tidak, klan Chen kita akan tamat. Xiaohu benar. Ayah. Jangan ragu lagi. Apa yang dikatakan junior klan ini ada benarnya. Mengatur klan seperti mengatur negara. Jika hukum dan aturan klan dilanggar, akan sulit di kemudian hari. Chen Beishuan! Kau menghina leluhur!
mencuri takdir klan. Dan sekarang tidak mematuhi hukum klan. Hari ini, ketua klan ini akan membersihkan klan di hadapan leluhur sebagai peringatan. Chen Beisuan, cepat berlutut! Keras kepala. Tunggu. Tunggu. Leluhur. Leluhur pendiri klan Chen kita ternyata masih hidup. Salam, leluhur. Apa yang kalian lakukan? Guruku akan segera turun ke dunia. Jika beliau melihat klan Chen dalam keadaan seperti ini, bagaimana jadinya? Guru leluhur? Mungkinkah itu Dewa Pedang Suan yang memberikan mantra cahaya emas 9 putaran kepada klan Chen 10.000 tahun yang lalu? Karena Dewa Pedang akan turun, tentu saja kita harus menunjukkan keadaan terbaik untuk menyambutnya. Lapor! Leluhur! Ini semua karena Chen Beisuan. Chen Beisuan tidak menghormati leluhur, dia bahkan berusaha mencuri takdir keluarga. Dia juga merusak tablet leluhur. Benar-benar tidak tahu berterima kasih. Sangat jahat. Chen Hu memohon kepada leluhur untuk menghukum anak ini, cabut jiwanya, dan hancurkan untuk menegakkan hukum klan. Chen Beisuan, sekarang lihat, kau pasti mati. Leluhur, bukan seperti yang dia katakan. Beisuan dia. Diam. Di hadapan leluhur, mana boleh orang luar sepertimu banyak bicara. Ponggong anak ini. Kenapa begitu familiar? Chen Beisuan, dasar anak durhaka. Kenapa kau tidak berlutut di hadapan leluhur? Leluhur, anak ini adalah anak buangan klan Chen kami. Sebelumnya, dia pura-pura mati selama 7 hari, berusaha menggunakan papan arwahnya sendiri untuk masuk ke kuil leluhur klan Chen dan mencuri takdir. Setelah putraku Chen Hu mengetahuinya, dia malah memukuli putraku. Tadi dia juga mengganggu upacara pemujaan leluhur ini, merusak papan arwah. Aku baru saja ingin menggunakan hukum klan untuk menghukumnya. Ternyata ada hal durhaka seperti ini. Leluhur, mohon pertimbangkan. Putraku sama sekali tidak berniat mencuri takdir klan. Papan arwah leluhur ini, tadi itu, hancur sendiri. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan putraku. Leluhur yang mulia, jika harus dihukum, hukum saja aku, ibunya ini. Aku yang tidak mendidik anak dengan baik. Kumohon, berbelas kasihanlah. Bebaskan Beisuan, bebaskan anakku. Kumohon. Leluhur ada di sini. Beraninya kalian bicara omong kosong? Cepat seret dia keluar. Baik, baik. Lepaskan, lepaskan. Melihatku tapi tidak memberi hormat sebagai keturunan klan Chen. Apakah kau masih punya rasa hormat dan tata krama? Leluhur marah. Lihat saja bagaimana kau mati sekarang. Kau belum bangun tidur ya? Beisuan, kau sangat berani. Kau berani menampar leluhur di depan umum. Gila, gila. Chen Beisuan benar-benar gila. Leluhur adalah yang mulia. Mahayana yang konon hanya selangkah lagi dari kenaikan ke surga. Mohon ampun leluhur. Putraku baru saja sadar dari pingsan. Pikirannya belum jernih sekarang. Mohon leluhur mengampuni Beisuan kali ini. Aku, Chen Rong, bersedia menerima hukuman atas nama putraku. Baik itu pencabutan jiwa atau penyempurnaan roh. Aku tidak akan mengeluh. Mohon leluhur, berbelas kasih. Orang durhaka seperti ini mana mungkin bisa hidup? Kenapa kalian masih diam saja? Tangkap anak durhaka ini sekarang! Ayah angkat. Ayah angkat. Leluhur berlutut padanya. Leluhur memanggil Chen Beisuan ayah angkat. Kalau begitu, Chen Beisuan bukankah dewa yang naik ke surga 10.000 tahun yang lalu itu? Apa yang sebenarnya terjadi ini? Baru sebentar tidak bertemu. Sudah lupa ayah angkatmu ini? Sudah lupa ayah angkatmu ini?
Ayah angkat, anakmu ini buta. Mohon ayah angkat menghukumku. Ayah angkat, cepatlah berdiri. Kemarilah. Kenalan dengan ibu angkatmu. Leluhur. Salam hormat, ibu angkat. Ini, Kakak kau. Cepat. Cepat berdiri. Kalian para junior ini berani menyinggung ayah angkatku. Harus mati. Leluhur, redakan amarahmu. Kami benar-benar tidak tahu kalau Chen Beishuan adalah gurumu. Kalau tidak, 100 nyawa pun tak akan cukup. Kami tidak akan pernah berani menyinggung dewa. Ayah angkat, aku akan segera membereskan para keturunan tak tahu diri ini agar tidak mengotori pandanganmu. Tidak perlu. Tidak perlu berurusan dengan orang kecil. Hukuman ringan sudah cukup. Copot jabatan Chen Changhe sebagai ketua klan Chen. Usir dari klan Chen. Hancurkan kultivasinya. Chen Hu, Chen Yan. Penjarakan di neraka Avicii. 100 tahun. Habis sudah, benar-benar habis. Guru abadi yang mulia, saya bersedia menanggung semua dosa. Hanya mohon belas kasihan Guru abadi. Ampuni Hu Er dan Yan Er. Neraka Avicii 100 tahun. Itu lebih buruk dari kematian. Ayah angkatku tidak menghancurkan jiwa kalian. Itu sudah karena kalian masih keturunan klan Chen. Masih berani menawar di sini? Pelindung ini ingin melihat siapa yang berani menyentuh dermawan tanah suci Changliuku. Pelindung Agung, akhirnya kau datang. Pelindung aku, tolong aku. Tenang saja, kau menyelamatkan nyawa saintesku. Kau adalah dermawan tanah suci Changliuku. Selama pelindung ini ada, tidak ada yang bisa menyakitimu. Saintis Chang Liu? Gadis kecil yang kusematkan dari monster iblis. Sebelum aku transmigrasi jiwa, Pelindung Agung mungkin salah paham. Yang menyelamatkan Saintes Chang Liu itu, suamiku, Chen Beishuan. Bukan sama sekali orang yang melupakan leluhurnya ini. Konyol sekali. Aku, pelindung agung Changliu yang terhormat. Mana mungkin salah mengenali penyelamat saintes? Hah? Chen Changhe, Chen Hu, Chen Yan. Kalian bertiga tahu apa yang sedang kalian lakukan? Apa kalian ingin menggunakan kekuatan Chang Liu untuk melawan leluhur? Leluhur, tidak adil. Kami bertiga, ayah dan anak, tidak punya pilihan lain. Oh Yang Jing, aku lihat kamu sudah pikun. Orang biasa seperti ini, yang bahkan belum mencapai tahap fondasi, malah diakui sebagai guru abadi yang naik ke surga 10.000 tahun lalu, sungguh bodoh. Chen Feng Xiao, mengingat Saintes Renmu, punya sedikit hubungan dengan guruku. Aku tidak akan mempermasalahkannya denganmu. Jika kamu berani bicara tidak sopan lagi, jangan salahkan pedangku yang tanpa ampun. tunggu. Aku dan Saintes Ren-nya? Siapa itu Saintes Ren? Ayah angkat, dia adalah Saintes Chang Liu dari 10.000 tahun yang lalu. Saintes Chang Liu, yang sekarang Ren Yingying. Sudah 10.000 tahun berlalu. Mungkinkah gadis kecil itu masih hidup? Kakak Beishuan. Dulu, bukankah Anda hampir melakukan kultivasi ganda dengannya? Beishuan, kultivasi ganda apa? Kamu salah dengar. Bukan kultivasi ganda, kultivasi keras. Itu kultivasi keras. Betul. Ibu angkat, saya jamin ayah angkat saya tidak pernah melakukan kultivasi ganda dengan orang lain. Diam sedikit. Apa kamu mau mati? Aku akan membawanya pergi. Oh Yang Jing, apa kau pikir aku sudah mati? Orang klan Chen-ku bukanlah orang yang bisa kau bawa pergi begitu saja. Orang klan Chen-ku bukanlah orang yang bisa kau bawa pergi begitu saja. Chen Feng Xiao, kau yakin mau melawanku? Jika 100 tahun yang lalu, tentu saja aku bukan lawanmu. Tapi kau yang sekarang, untuk menghindari kesengsaraan, kultivasi Mahayanamu, bahkan tidak bisa digunakan 1% pun. Kau mau menghalangiku dengan apa? Berani-beraninya memprovokasi leluhur. Silam.
Badut. Kesengsaraan surgawi datang? Sepertinya si kecil hanya mengerahkan sedikit kekuatan spiritual. Sudah akan memicu kesengsaraan surgawi. Si kecil, apa kau ingat ayah pernah bilang apa padamu? Si kecil, mulai sekarang, apapun yang terjadi, berusahalah melakukannya. Karena ayah akan selalu ada di belakangmu. Terima kasih, ayah angkat. Anakmu mengerti. Chen Fengxiao, kau gila ya? Begitu kesengsaraan surgawi terpicu. Bukan hanya kau yang akan hancur lebur, tapi area ribuan mil ini akan diratakan oleh kesengsaraan surgawi. Kau mau klan Chenmu musnah? Itu bukan urusan pelindung Agung Ouyang. Lari. Mau lari kemana? Kemana? Leluhur! Leluhur, mohon ampuni kami. Leluhur, Leluhur, mohon berbelas kasih. Chen Fengxiao, dasar orang gila yang tak mau mati. Kau ini mau membunuh kita semua ya? Cuma kesengsaraan surgawi begini, Apa yang perlu ditakutkan? pedang jatang. Tidak mengerahkan sedikit pun kekuatan spiritual. Hanya mengandalkan niat pedang. Sudah bisa memerintah ribuan pedang. Mungkinkah dia adalah dewa pedang legendaris yang 10.000 tahun lalu melewati kesengsaraan petir Xuan 9 lapis dan membuka gerbang langit? Saintes. Itu Saintes Chang Liu. Dan juga Saintes Tianhe, Nangong Guan, Saintes Wan Hua, Long Ying. Orang-orang dari 3 tanah suci sudah berkumpul semua. 3 Saintes datang sendiri. Mungkinkah kesengsaraan besar leluhur klan Chen benar-benar bisa dilewati dengan aman? Cuma kesengsaraan surgawi begini berani melukai putra angkatku. Ya Tuhan, kesengsaraan surgawi terbelah oleh satu pedang. Si kecil, kau sudah berumur puluhan ribu tahun. Kenapa masih heboh begitu? Bukan cuma kesengsaraan surgawi saja, kan? Bukan masalah besar juga. Kakak Beishuan. Saintes, kau baik-baik saja? Nona, ini kau? Mungkin kau salah orang? Chen Beishuan, lama tidak bertemu. Aku. Nona, kita belum pernah bertemu. Kau juga salah orang. Chen Beishuan. Dasar kau si manis kecil. Meski kau jadi abu sekalipun, aku tetap mengenalmu. Ya ampun, aku tidak salah lihat kan? Para ketua tanah suci, semuanya menaruh hati pada leluhur. Kalian bertiga harus main-main begini ya. Shue, dengarkan penjelasanku. Sebenarnya aku tidak. Tidak perlu menjelaskan. Aku percaya padamu. Ketua, ada apa denganmu?
Segel hidup dan mati. Kultivasi gadis-gadis kecil ini sudah mencapai tahap Mahayana. Identitas mereka juga ketua Tanah Suci. Siapa di dunia ini yang berani menyegel mereka? Ayah angkat, kenapa tiba-tiba ketua jadi seperti ini? Ada apa ini? Sialan. Ayah angkat, benar seperti yang dikabarkan. Ketiga Senlor itu semuanya terkena segel hidup dan mati dari Istana Iblis. Istana Iblis. Ayah angkat tidak tahu. 1000 tahun yang lalu, gerbang iblis terbuka. Demon Lord Chonglo muncul. Dengan kekuatannya sendiri, dia menginjak-injak 3 alam, mendirikan Istana Iblis. Seluruh Istana Iblis menjadi keberadaan tertinggi di dunia kultivasi. Sejujurnya, aku malu. Selama bertahun-tahun ini, aku menghindari kekuatannya. Itu untuk memperpanjang umur dan menghindari kesengsaraan, menunggu kembalinya ayah angkat. Dan juga menghindari perhatian Demon Lord Chonglo. Demon Lord Chonglu, untuk mengendalikan 3 tanah suci, dia memasang segel hidup dan mati padaku dan 2 saintes lainnya. Selama kami meninggalkan tanah suci masing-masing, jika tidak kembali dalam 12 jam, jiwa kami akan hancur. 3 gadis bodoh ini demi menemuiku. Apa kau tak peduli nyawamu lagi? Kakak Beishuan, selama ini aku rela dikendalikan Demon Lord Chonglu hanya demi menunggumu kembali. Lagi pula, sekarang aku sudah bertemu denganmu. Meskipun aku mati, itu sepadan. Omong kosong apa itu? Cuma segel hidup dan mati saja. Akan kubuka untukmu. Kau benar-benar bisa membukanya. Demon Lord Chonglo ini 1000 tahun lalu sudah mencapai tahap dewa sejati. Sekarang mungkin sudah lebih maju lagi. Bahkan jika dibandingkan denganmu, mungkin tak kalah jauh. Jika tidak, dengan kultivasi Mahayana kami bertiga, mana mungkin kami terbatasi seperti ini? Apa kau berniat mengorbankan sumber keabadianmu Untuk membantu kami melepas segel ini. Bixuan, jangan terlalu memaksakan diri. Kakak Beishuan, jika membuka segel ini akan melukaimu, aku lebih baik mati di bawah segel hidup dan mati ini. Jangan bilang dewa sejati setengah langkah. Bahkan jika Chonglo itu menjadi dewa iblis, aku tetap bisa membukanya. Hanya saja, agak merepotkan. Merepotkan? Sangat merepotkan. Kakak Beishuan, kamu bawa kami ke sini mau apa? Mandi? Apa air kolam ini benar-benar bisa mematahkan segala batasan di tubuh kami? Untuk mematahkan batasan, perlu air sebagai pemicu. Jujur saja, Banyak sekali omong kosongmu. Bukankah kau hanya ingin kami melepas pakaian? Air panas ini adalah energi spiritual api bumi, bersifat yang. Segel hidup dan mati di tubuh kalian bertiga bersifat yin. Perlu air panas sebagai pemicu. Yin dan yang seimbang baru bisa mematahkan batasan. Bicara sok suci, siapa tahu apa yang ada di pikiranmu? Kakak Beishuan, aku percaya padamu. Ayo kita mulai cepat. jangan ragukan Beishuan. Mematahkan batasan di tubuh itu penting. Aku baru dapat kabar. Demon Lord Chonglo akan segera datang. Jika dia datang dan kita belum mematahkan batasan, lalu kita disandera olehnya, bagaimana kita akan menyelamatkan diri? Ayo. Dasar tidak kapok. Karena kalian sangat tidak tenang, maka jangan salahkan aku. Aku ingin lihat, kali ini alasan apa lagi yang dimiliki langit untuk melindungi kalian para iblis. Chen Beishuan, apa yang kau lakukan di sana?
Cepat turun. Yang harus datang, tetap akan datang. Chang Liu, Tian He, Wan Hua, 3 penguasa Tanah Suci meninggalkan Tanah Suci tanpa perintah Demon Lord. Sekarang, atas perintah Demon Lord, bawa ketiga wanita ini kembali ke Istana Iblis untuk melapor. Urusan dunia manusia? Sejak kapan kalian para iblis yang memutuskan? Chen Feng Xiao, apa kau sudah pikun Matua? Berani-beraninya tidak mematuhi perintah Istana Iblis. Apa kau benar-benar berpikir Klan Chenmu dan Dewa Pedang Suani itu yang telah naik ke surga masih mendukungmu? Dia sudah naik ke surga. Mana mungkin peduli dengan hidup mati klan Chenmu yang kecil ini? Chen Feng Xiao, aku beri kau satu kesempatan lagi. Serahkan ketiga penguasa Tanah Suci itu. Kalau tidak, seluruh klan Chenmu akan kubantai. Klan Chen kami mewarisi warisan Dao Dewa. Tidak akan pernah tunduk pada kalian para iblis. Benar! Klan Chen tidak akan pernah menyerah! Kami bersumpah akan hidup dan mati bersama klan! Sekelompok semut bodoh! Apa kalian fikir leluhur klan Chen hanya pajangan? Bukankah dia sedang menjalani kesengsaraan surgawi? Beraninya dia menggunakan kekuatan sihirnya secara besar-besaran. Hari ini, Aku akan menggunakan mantra cahaya emas 9 putaran yang ditinggalkan ayah angkatku untuk mengirim kalian para iblis ke neraka. Yang mulia, selamatkan aku! Chonglo, kau akhirnya muncul. Akhir-akhir ini, gerbang langit melonggar. Dewa Iblis dari 9 langit telah menurunkan banyak artefak suci. Kultivasiku juga meningkat pesat. Chen Feng Xiao, di langit dan di bumi ini, selain ayah angkatmu yang telah naik ke surga, aku tak terkalahkan. Dengan kultivasimu, apa kau tahu akibatnya jika melawanku? Silakan coba. Anggota Klan Chen, bantu leluhur! Usaha yang sia-sia. Meskipun aku tidak tahu bagaimana kau bisa bertahan dari kesengsaraan surgawi, tapi dengan kultivasimu, kau masih belum pantas di mataku. Segel hidup dan mati yang kutanamkan pada ketiga orang itu ternyata telah dipecahkan. Yang mulia, ketiga pemimpin Tanah Suci ini tidak patuh. Mohon Yang Mulia memberi perintah. Bawahan ini akan segera membawa orang-orang untuk meratakan apa yang disebut Tanah Suci itu. Mohon Yang Mulia memberi perintah. Ayah angkat pasti tahu, Demon Lord Chonglo sudah datang. Tapi kenapa tidak muncul? Chonglo, kau telah merusak dunia manusia selama ribuan tahun. Kami, 3 Tanah Suci, sebagai pelindung dunia manusia, hari ini akan melenyapkan bencana sepertimu. Hari ini, aku akan melenyapkan bencana bagi dunia manusia, memusnahkan iblis sepertimu.
Aku memberikan segel hidup dan mati kepada kalian bertiga adalah untuk memanfaatkan identitas kalian bertiga untuk mengendalikan berbagai kekuatan besar di dunia manusia. Karena sekarang kalian memilih untuk mengkhianatiku, maka tidak ada lagi nilai untuk membiarkan kalian hidup. Kekuatan salah satu dari 3 pemimpin Tanah Suci tidak lebih lemah dariku. Bahkan bersatu pun bukan lawan Demon Lord Chonglo ini. Sekelompok kultivator manusia yang bodoh. Aku telah bersembunyi di alam iblis selama ribuan tahun. Jika tidak memiliki keyakinan penuh, bagaimana mungkin aku bisa melintasi alam? Kecuali kalian memanggil Dewa Pedang Xuan yang telah naik ke alam abadi itu untuk turun ke dunia bawah. Kalau tidak, siapa yang bisa melawanku? Hidup yang mulia! Hari ini, aku akan mengirim kalian semua ke alam baka. Aku, sang dewa, akhirnya bisa tidur sebentar. Siapa yang mengganggu kultivasiku? Ayah angkat, aku telah mempermalukanmu. Kupikir siapa? Ternyata gadis kecil dari alam iblis itu. Kenapa alam iblis sekarang tidak punya siapa-siapa sampai harus membiarkan gadis kecil menggali kuburan untuk alam iblis? Beraninya kau? Berani tidak menghormati Demon Lord? Sepertinya kau sudah bosan hidup. Manusia sampah! Kau berani bicara besar pada yang mulia. Hari ini kalian semua akan membayar atas perkataanmu. Benar. Yang mulia tiada tanding. Segala sesuatu di dunia ini, cepat atau lambat, akan menjadi milik yang mulia. Kau manusia kecil berani berteriak-teriak. Berisik. Aku sangka gadis kecil dulu itu telah menjadi Demon Lord sekarang. Ayah angkat, demon ini mengandalkan kultivasinya, ingin mengendalikan dunia manusia. Tak aku sangka setelah 10.000 tahun, dasar iblis masih saja tidak berubah. Kakak Beishuan bisa melepaskannya. Segel hidup dan mati milik Demon Lord ini, pasti ada cara untuk mengatasinya. Segel hidup dan mati yang ditanamkan oleh Demon Lord ini, mana mungkin bisa dilepaskan oleh manusia biasa yang tidak punya sedikit pun kultivasi? Jika kau ingin menggunakan trik murahan seperti ini untuk menipuku, lebih baik kau menyerah saja. Hari ini, kalian semua akan membayar atas perbuatan kalian. Kalian akan menanggung akibatnya. Cuma segel hidup dan mati saja. Apa susahnya dilepaskan? Berlagak. Seorang manusia biasa yang tidak punya sedikit pun kultivasi, berani-beraninya bicara sombong. Sudah kubilang, di dunia ini, selain Dewa Pedang Xuan, tidak ada yang bisa menghentikanku. Menghancurkan dunia akan dimulai dari kalian. Ternyata dia cuma manusia biasa tanpa kultivasi. Lebih rendah dari semut. Kultivasi ayah angkatku sangat dalam dan tak terduga. Mana bisa kalian para semut ini dibandingkan dengannya? Kemampuan tidak seberapa, tapi bualannya selangit. Ayah angkat? Dewa Pedang Xuan? Apa kau pikir aku buta? Hanya dia. Seorang manusia biasa tanpa sedikit pun kultivasi? Bahkan tak pantas mengikatkan tali sepatuku. Konyol. Kultivasi Dewa Pedang Xuan sangat tinggi. Mana mungkin selemah ini? Chen Feng Xiao. Kau demi menghentikanku. Sampai sembarangan mengangkat ayah angkat? Jika Chen Beishuan tahu ini, apa dia tidak akan mati karena marah padamu? Aku konyol? Ayah angkatku berdiri di depanmu, tapi kau tidak mengenalinya. Kaulah yang konyol! Manusia biasa. Tetaplah manusia biasa. Mungkin aku salah lihat. Chen Feng Xiao! Hentikan trik kecilmu itu! Aku telah berkultivasi selama 10.000 tahun. Mana mungkin aku bisa digoyahkan? Hanya dengan beberapa patah katamu? Bunuh dia! Tuan Demon Lord, kurasa mereka sengaja mencari orang untuk mengulur waktu saja. Dengan tubuh sekecil itu, sekali tampar saja dariku,
dia akan jadi bubur daging. Kalau dia Dewa Pedang Suan, aku ini Raja Langit. Trik murahan. Katanya Demon Lord, guru abadi hanya sedikit bergerak, sudah tidak bisa diatasi. Dengan kemampuan seperti ini, masih mau menguasai dunia manusia? Ada guru abadi yang mendukung? Apa yang perlu ditakutkan dari iblis? Yang Mulia, entah cara apa yang digunakan oleh manusia biasa itu, sampai bawaan-bawaan ini tidak bisa bicara. Yang Mulia, makhluk yang tidak tahu diri ini, berani-beraninya bermain trik di depan Anda. Mohon Yang Mulia bertindak, menghukum si kecil ini, dan menegakkan wibawa klan iblis kita. Mohon Yang Mulia bertindak, menghukum penjahat ini. Mohon Yang Mulia bertindak, menghukum penjahat ini. Aku tidak peduli cara apa yang kau gunakan. Tapi kau juga punya jalan kematian. Aku akan segera mengantarmu ke sana. Para iblis ini, mereka pikir mereka itu orang baik. Betul. Setelah dihajar oleh guru abadi, mereka bilang kita licik. Nggak tahu malu. Kalian bilang apa? Betul. Setelah dihajar oleh guru abadi, mereka bilang kita licik. Nggak tahu malu. Kalian bilang apa? Memasang segel hidup dan mati pada kami. Yang memanfaatkan kekuatan kami untuk menguasai dunia manusia. Itu baru namanya licik. Iblis telah merugikan manusia selama ribuan tahun. 3 tanah suci kami hari ini pasti akan membasmi kejahatan demi manusia. Cuma kalian sekelompok pecundang. Selanjutnya, aku akan mengirim kalian ke neraka. Yang Mulia, biar kami saja. Jangan kotori tangan Anda. Si manis kecil ini tadi main curang. Kami berdua pasti akan memberi pelajaran pada mereka. Pergilah, jangan mengecewakanku. Iya, iya. Seranglah. Kalian tidak pantas. Aku turun tangan. Sekarang baru tahu takut. Mulai memohon ampun. Lihat dia yang lemah itu. Mana berani dia melawan kita? Sekarang memohon ampun? Terlambat. Si kecil, biarkan ayah angkat melihatmu. Apakah ada kemajuan selama bertahun-tahun ini? Anakmu mengerti. Kalianlah yang seharusnya memohon ampun. Mantra cahaya emas 9 putaran. Yang Mulia, selamatkan aku. Cari mati. Mana orangnya? Dewa terlalu kuat ya. Dalam sekejap mata, dia mengalahkan kedua iblis itu. Iblis wanita ini masih ingin menyerang diam-diam. Akhirnya hampir mati sendiri kan? Satu jari menghancurkan teknik iblis? Kau Dewa Pedang Suan? Tidak mungkin. Gadis kecil, 10,000 tahun yang lalu, aku menyegel dewa iblis kalian di luar 9 langit. Aku fikir jika kau terus membuat keributan seperti ini, mereka akan turun tangan untuk menghentikanmu. Tidak kusangka, mereka sudah terbiasa menjadi pengecut. Kalau begitu, aku akan mengirimmu untuk menemui mereka. Apa? Dia yang menyegel dewa iblis? Tidak mungkin. Dewa iblis, bukankah dia pergi ke 9 langit untuk berkultivasi? Bagaimana mungkin dia bisa menyegelnya? Bagaimana kalau yang dia katakan itu benar? Bahkan Demon God pun bukan tandingannya. Kalau begitu, kita. Jangan dengarkan omong kosongnya. 10.000 tahun yang lalu, Demon God memang kalah di tangan orang itu. Tidak mungkin.
Kau hanya mendengar rumor. Apa kau pikir aku akan percaya? Jika kau benar-benar Dewa Pedang Xuan, coba rasakan petir wowongku ini. Petir wowong? Konon itu adalah kristalisasi petir kuno. Kekuatan petirnya bahkan bisa mengubah dewa sejati menjadi abu. Chen Beishua, tunggu apa lagi? Cepat habisi dia. Ini petir wowong. Bahkan dewa sejati dari alam atas pun harus menghadapinya dengan hati-hati. Omong kosong. Beisuan, hati-hati. Aku ayah Beisuan. Jika ada petir surgawi, biarkan saja datang padaku. Aku rela menanggungnya demi putraku. Putraku baru saja sadar dari pingsan. Dia belum pulih sepenuhnya. Aku rela menahan petir ini demi putraku. Pingsan? Tampaknya dugaanku benar. Meskipun kau Dewa Pedang Xuan, setelah melewati kesengsaraan surgawi, kultivasimu pasti rusak. Kau yang sekarang, jangankan petir tanpa harapan, bahkan serangan penuh dariku pun, kau mungkin tak akan sanggup menahannya. Benarkah? Coba saja, kalau berani. Dewa Pedang Xuan lalu kenapa? Di hadapan petir tanpa harapanku, kalian semua hanyalah semut? Hidup Demon Lord! Ayah angkat. Petir surgawi ini 100 kali lebih kuat dari kesengsaraan surgawi tadi. Hanya trik murahan. Mati kau! Tidak mungkin. Bagaimana rasanya terkena petir surgawimu sendiri? Bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa kultivasimu tidak berkurang sama sekali? Siapa bilang melewati kesengsaraan petir harus mengorbankan kultivasi sendiri? Tidak mungkin. Melewati kesengsaraan petir Xuan 9 lapis pasti ada harganya. Bagaimana mungkin kau tidak terluka sedikit pun? Ayah angkatku maha kuasa. Dibandingkan dengan kalian para iblis tua, kalian hanyalah semut. Kakak Beisuan yang paling hebat. Apa gunanya Dewa Pedang Xuan? Jalan keabadian sudah diputus oleh Dao Surgawi. Meskipun kau melewati kesengsaraan surgawi, kau hanyalah dewa palsu. Hanya Dao Surgawi, putus ya putus. Dao Surgawi belum tentu selalu benar. Kau berani mempertanyakan Dao Surgawi? Hanya Dao Surgawi, putus ya putus. Dao Surgawi belum tentu selalu benar. Kau berani mempertanyakan Dao Surgawi? Sombong! Bagaimana bisa kau menggoyahkan hukum Dao Surgawi? Lagi pula, kau sekarang hanyalah ujung panah yang lemah, hanya menggertak. 1000 tahun yang lalu, aku menginjak-injak 3 tanah suci, mendirikan istana iblis. Seluruh dunia manusia telah tunduk padaku. Aku sudah tak terkalahkan di dunia ini. Hidup yang mulia! Iblis, kau telah mengacaukan dunia manusia selama 1000 tahun. Hari ini, kami 3 penguasa tanah suci akan menyelesaikan semua dendam lama dan baru denganmu. Segel hidup dan mati sudah terlepas. Kau tidak bisa mengendalikan kami. Pecundang! Mencari mati sendiri? Chen Beisuan, kau sendiri saja sudah tak bisa jaga diri? Masih sempat-sempatnya mengurusi orang lain? Aku bahkan tak bisa mendekatinya. Sungguh bodoh. Kekuatan Demon Lord kami tak terbatas. Dia bahkan tak bisa mendekatinya. Dewa Pedang Xuan ini ternyata tidak terluka. Beisuan, maaf sudah membuatmu khawatir. Chen Beisuan,
Kau jelas bisa menghabisi iblis ini. Tapi kau malah membiarkan kami terluka. Katakan, apa kau sengaja? Kakak Beishuan mana mungkin dia sengaja? Kakak Beishuan apa yang kukatakan benar kan? Kau. Beishuan, apa mereka baik-baik saja? Mereka baik-baik saja, hanya luka kecil. Chen Beishuan, aku memang tak bisa mengalahkanmu. Tapi, aku bisa membunuh mereka. Serang! Sekarang juga! Exue! Beishuan! Chen Beishuan, ini akibatnya kau melawan aku. Rasakan! Dasar iblis! Cepat lepaskan mereka! Kalau tidak, Beishuan tidak akan membiarkanmu! Tidak akan membiarkanku. Omong kosong. Iblis itu kejam dan bengis. Mereka jatuh ke tangan iblis itu. Dewa pun sulit menyelamatkan mereka. Betul! Hanya dengan satu pikiran iblis itu, nyawa mereka mungkin tidak akan selamat. Bagaimana ini? Karena kau begitu peduli pada mereka. Aku ingin lihat hari ini. Jika aku membunuh mereka semua, apa reaksimu? Cari mati. Karena kau begitu peduli pada mereka, aku ingin lihat hari ini. Jika aku membunuh mereka semua, apa reaksimu? Cari mati. Dengan satu pikiranku, mereka akan musnah menjadi abu. Tentu saja, kau punya pilihan kedua, yaitu di hadapanku ini, meledakkan tubuh emasmu sendiri. Kau tidak pantas membuatku memilih. Siwe, Beishuan, aku... tidak apa-apa. Ada aku. Satu serangan langsung mengalahkan musuh. Guru abadi! Perkasa! Menang dengan keberuntungan? Aku tidak terima. Keberuntungan? Di depan ayah angkatku, kau hanyalah semut. Tidak mungkin. Tidak. Mana dia? Demon Lord sudah mati. Cepat lari. Kita lari. Kakak Beishuan, kau menyelamatkanku lagi. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Kakak Beishuan, Apa kau terluka? Chen Beishuan, kau masih saja lambat. Jika kau menyerang lebih awal, dia pasti sudah mati. Ras iblis telah merugikan dunia selama ribuan tahun menyebabkan penderitaan. Kalian pergi ke dunia manusia, musnahkan sisa-sisa ras iblis. Kakak Beishuan memang memikirkan segalanya. Si kecil, kau baru saja melewati kesengsaraan surgawi. Pergi dan berkultivasi dalam pengasingan, stabilkan pikiranmu. Aku akan mengikuti perintah ayah angkat. Guru abadi. Lalu kami, Mulai sekarang, kau akan menjadi ketua klan Chen dan lindungi si kecil. baik guru.
swear. Chen Beishuan, dendam hari ini pasti akan kubalas nanti. Ayah angkat, racun ini adalah racun 5 bisa pemutus usus dari alam iblis. Iblis sialan ini. Aku tidak apa-apa. Aku terlalu ceroboh. Swear! Swear! Ayah angkat, melindungi tubuhnya dengan energi abadi terus-menerus bukanlah solusi. Sekarang, satu-satunya penawar di dunia fana hanyalah teratai salju 7 warna dari Gunung Kunlun. Tapi Gunung Kunlun sudah menghilang ribuan tahun yang lalu. Kunlun. Ayah ibu, jaga Swear baik-baik. Aku akan segera kembali. Leluhur, menurutmu bisakah guru abadi menemukan Gunung Kunlun? Seseorang sedang menerobos alam keabadian. Saudara Wen, alam terakhir untuk mencapai gerbang langit ini tidak semudah itu untuk ditembus. Satu gumpalan jiwa yang tersisa, berani-beraninya sombong di depanku. Demon Lord Chonglo, ada apa kau mencariku? Kakak Wen, kau sudah berkultivasi tertutup ribuan tahun, tapi tak bisa menembus. Apa kau tidak memikirkan cara lain? Asal kau menyetujui satu syaratku. Aku bersedia menggunakan teknik rahasia alam iblisku sebagai dasar, dengan roh primordial Demon Lord sebagai pemicu, membantumu menembus alam terakhir ini. Chonglo, kau adalah Demon Lord dari ras iblis, dan aku adalah leluhur sekte Wanling. Kebaikan dan kejahatan tidak bisa bersatu. Apa kau sebaik itu mau membantuku? Lagi pula, kau hanya tersisa sehelai sisa jiwa. Apa hakmu bernegosiasi denganku? Kakak Wen, jika aku tidak salah tebak, waktumu sudah hampir habis. Kakak Wen, dibandingkan dengan mencapai gerbang langit, baik itu kebaikan atau kejahatan atau dendam, semuanya hanya seperti awan yang lewat. Sekarang, hanya aku yang bisa membantumu. Kau berkultivasi tertutup ribuan tahun. Apa kau rela mati begitu saja? Syarat apa? Aku ingin kau setelah menembus membunuh Chen Beishuan. Setuju? Beishuan sudah pergi. Hampir setengah bulan. Bo, kenapa sampai sekarang? Belum ada kabar sama sekali? Aduh, ayah, jangan khawatir lagi. Kakak bilang dia bisa menyelamatkan kakak ipar. Pasti bisa menyelamatkannya. Betul. Melihatmu bikin kesal. Kau pikir aku tidak kesal? Swear sebentar lagi akan mati. Kalau Beishuan tidak kembali, aku benar-benar khawatir Swear tidak akan bertahan. Tidak mungkin.
Tidak mungkin. Kakak bilang dia akan kembali. Dia pasti akan kembali. Kakak ipar? Kakak ipar pasti baik-baik saja. Cih. Kalau tidak bisa bicara, jangan bicara. Pasti bisa bertahan sampai Beishuan kembali. Sayang, jangan dengarkan ayahmu bicara omong kosong. Dia itu pembawa sial. Baik. Semua salahku. Kalian semua tidak menyukaiku. Aku keluar jalan-jalan sendiri saja. Boleh kan? Ada apa ini? Kenapa aku tiba-tiba tidak bisa bergerak? Ayah. Aku juga. Siapa Anda? Cuma sekumpulan bocah belum pantas tahu namaku. Selama klan Chen masih berdiri, kami nggak bakal biarin kamu nyakitin keluarga Sang Xianxi. Cuma modal kalian, kamu. Atau kamu. Semua murid klan Chen, dengarkan perintahku. Siap! Nggak tahu diri. Klan Chen udah dilindungi Sang Xianxi turun-temurun. Mana mungkin kami biarin keluarga Sang Xianxi dihina orang lain? Bentuk formasi. Cuma sekumpulan badut. Aku datang ke sini hari ini buat nyari Chen Beishuan. Karena dia nggak ada, bilang aja ke dia. 3 hari lagi, datang ke pesta pernikahan aku. Kalau nggak datang, keluarganya nggak perlu hidup lagi. Leluhur! Jadi ini orang misterius itu yang ninggalin undangan ini. Wen Tianren, pendiri Sekte Wanling. Bukannya dia 1000 tahun lalu. Udah gugur ya? Gimana mungkin dia masih hidup? Jangan-jangan dia juga udah nembus ke tingkat ayah angkat? Wen Tianren, Leluhur, maksudmu 10.000 tahun yang lalu, dia dan Dewa Abadi sama-sama dijuluki sebagai 2 kebanggaan dunia. Wen Tianren. betul. Dia. Nggak nyangka, setelah 1000 tahun, dia juga berhasil menerobos. Ini bakal sulit. Leluhur, terus gimana sekarang? Apa kita biarkan saja dia menangkap keluarga Dewa Abadi? Tentu saja nggak bisa diam saja. Wen Tianren ini bukan cuma menangkap keluarga ayah angkat, dia juga bilang mau menikahi para ketua Tanah Suci dari 3 Tanah Suci. Sepertinya, ketiga ketua Tanah Suci itu juga sudah jatuh ke tangannya. Aduh, gawat. Orang tua itu sifatnya nggak menentu. Setiap detik ketiga, gadis suci dan Aksue ada di tangannya. Bahaya semakin besar. Aku akan segera mengumpulkan keluarga dan menyerbu Sekte Wanling. Bodoh. Kalau Wen Tianren itu benar-benar sudah menerobos ke alam yang tak terkatakan itu, bahkan 10 klan Chen pun juga tidak berguna. Leluhur, lalu bagaimana ini? 3 hari lagi. Itu tanggal di undangan ini. Apa kita hanya akan duduk diam melihat ketiga gadis suci itu dinodai? Dan juga keluarga dewa juga diculik oleh iblis tua itu. Jika dewa kembali dari Kunlun, bagaimana kita akan menjelaskan padanya? Kau manis sekali, berani menipu aku. Yang ingin ku capai adalah dewa surgawi, bukan tubuh iblis ini. Hamba toh sudah membantu Kak Wen melewati rintangan itu.
Entah itu dewa atau iblis, apa bedanya? Lagi pula, Kawen sudah menculik ketiga gadis suci itu. Selama ketiga orang itu digunakan sebagai tungku kultivasi. Kawen suatu hari nanti bisa melepaskan tubuh iblis ini dan mencapai keinginannya. Kau sebaiknya berdoa. Metodemu berhasil. Jika tidak, aku tidak keberatan memusnahkanmu dan dunia iblismu bersama. Kak Wen tenang saja. Bawa mereka. Ribuan tahun tak bertemu, kalian bertiga masih secantik dan seanggun ini. Wen, Tianren, demi menerobos batas kultivasi, kau malah bersekongkol dengan iblis ini. Sungguh memalukan bagi umat manusia. Wen Tianren, kau ini setidaknya seorang kultivator manusia, tapi malah bersekongkol dengan iblis itu. Sungguh tak tahu malu. Tunggu kakak Beishuan datang. Dia pasti akan menghajarmu sampai kau menangis dan sembunyi. Semoga saat kita bermalam nanti, kalian masih punya tenaga untuk berteriak-teriak. Wen Tianren, Kenapa? Chen Beishuan tidak datang sendiri malah mengirim kalian para imut untuk hadir? Apa dia takut padaku? lepaskan keluarga guru abadi. Kalau tidak, klan Chen kami pasti akan meratakan sekte Wanlingmu. Sombong. Kau membantai murid klan Chen kami seperti ini. Apa kau tidak takut guru abadi kembali dan mencabik-cabikmu? Takut padanya? Kenapa aku harus takut padanya? Selama dia tidak datang, aku tidak akan berhenti sampai kalian semua mati. Tuan Wen, ampuni kami. Mohon jangan bunuh aku. Klan Chen kita punya dua orang yang pengecut dan tak tahu malu. Siapa di dunia ini yang tidak takut mati? Ini semua demi menyelamatkan nyawa. Betul. Kau dan leluhur berjanji menyelamatkan orang. Leluhur sendiri tidak datang. Apa nyawanya berharga? Dan kami harus mati. Kalian berdua pengkhianat. Leluhur sedang berkultivasi tertutup. Begitu leluhur keluar, pasti akan memusnahkan si tua bangka Wen Tianren itu. Chen Chengping, apa kau dengar apa yang kau katakan? Kekuatan Tuan Wen jauh melampaui guru abadi. Bahkan jika Chen Fengxiao berkultivasi 10.000 tahun lagi, dia tidak akan bisa menjadi lawan Tuan Wen. Diam kau! Tuan Wen, ini adalah artefak pusaka klan Chen, Mutiara Kekacauan. Chen Wu, kau berani! Kenapa tidak berani? Pengkhianat! Kau pengkhianat! Padahal aku sangat mempercayaimu.
membiarkanmu menyimpan artefak suci yang diberikan oleh Dewa Abadi kepada klan Chen 10.000 tahun yang lalu. Ternyata itu mutiara kekacauan. Saudara Wen, ini adalah Chen Beishuan, artefak suci utamanya sebelum menjadi Dewa Abadi. Anak durhaka, aku pasti akan mencabik-cabik kalian. Berisik. Berisik! Manisnya, jangan banyak omong kosong. Maaf, mengganggu Tuan Wen. Akan kubuat jiwamu hancur. Kekuatan Tuan Wen tak tertandingi. Hanya mutiara kekacauan kecil ini, jika Tuan bersedia melihatnya, itu adalah kehormatan bagi kami. Kalian berdua tidak pantas menjadi anggota klan Chen. Siapa yang peduli menjadi murid klan Chenmu? Klan Chen akan segera musnah. Betul, seluruh dunia manusia ini akan segera menjadi milik Tuan Wen. Siapa Chen Beishuan itu? Kalian benar. Dengan kultivasiku, ditambah mutiara kekacauan ini, membunuh Chen Beishuan itu sangat mudah. Karena dia bersembunyi dan tidak keluar, maka hari ini aku akan menggunakan darah klan Chen untuk memeriahkan pernikahanku. Wen Tianren, meski kau menerobos sekuat apapun, kau takkan bisa jadi lawan ayah angkatku. Leluhur, hati-hati. Orang ini lebih kuat dari Chonglo. Kalian sudah melakukan yang terbaik. Selanjutnya, serahkan padaku. Leluhur. Dia hanyalah kura-kura yang bersembunyi selama 10.000 tahun karena dipukuli ayah angkat. Jangan khawatir, mundur saja. Seorang bocah ingusan berani bicara sombong pada hamba. Benar-benar tak sabar ingin mati. Aku sudah melewati kesengsaraan surgawi. Siapa yang akan mati? Belum pasti. Chen Beishuan saja bukan lawan hamba. Hanya kau cari mati. Hanya mantra cahaya emas. Bocah, kau bisa mati di tangan hamba hari ini. Itu kehormatan bagimu. Leluhur, kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Ini semua karena Chen Wen dan Chen Wu. Dua pengkhianat ini. Kalau bukan karena mereka, mutiara kekacauan tidak akan jatuh ke tangan Wen Tianren. Barang bagus. Didapatkan oleh yang mampu. Chen Chengping, kau dan Chen Fengxiao yang manis tidak bisa menjaga mutiara kekacauan. Jangan salahkan orang lain. Betul. Tuan Wen juga kebanggaan ras manusia kita. Sekarang dia bahkan telah mencapai Dao Agung. Aku sarankan kalian menyerah saja dan bergabunglah dengan Tuan Wen bersama kami. Mungkin kalau Tuan senang, dia masih bisa menyelamatkan nyawa kalian. Pengkhianat! Apa yang kau katakan? Klan Chen kita punya kalian berdua yang tak tahu berterima kasih. Benar-benar mencoreng nama baik klan. Bukan saatnya membicarakan ini sekarang. Kak Wen, orang ini adalah putra angkat Chen Beishuan yang paling dihargai. Bunuh dia! Karena kalian sangat ingin mati, ayo.
Anjing tua Wen, kau masih sebodoh itu. Ayah angkat. Kamu benar-benar bodoh, ya? Beishuan, Chen Beishuan. Gak nyangka setelah 10.000 tahun kamu masih belum mati ya? Kamu pura-pura menerobos jalur iblis. Selama ini kamu hidup sia-sia. Gak usah banyak omong kosong. Chen Beishuan, akhirnya kamu datang juga. Sisa jiwamu belum hancur? Tentu saja, aku harus datang. Chen Beishuan, apa kamu benar-benar berpikir di dunia ini gak ada yang bisa mengalahkanmu? Sekarang Kakak Wen sudah menerobos, kekuatannya meningkat pesat. Ditambah lagi dengan teknik kultivasi tertinggi klan iblisku, hari ini kamu pasti mati. Apa kamu gak berpikir naif? Kalau kalian berdua bersatu, bisa mengalahkanku. Omong kosong. Kamu bisa menang dariku 10.000 tahun yang lalu? Itu cuma karena kamu pakai cara yang gak jujur. Sudah aku bilang, kamu bukan lawanku. Anjing tua Wen, apa kamu masih ingat pedang ini? Pedang apa? Aku tidak kenal. Wen Tianren. Aku pernah dengar dari ayah angkatku, dulu, dengan pedang ini, dia mengalahkanmu ribuan kali. Kenapa? Setelah bertahun-tahun, kau jadi pikun. Kau bicara omong kosong. Aku adalah kebanggaan surga. Bagaimana mungkin aku kalah darinya ribuan kali? Chen Beishuan, kau benar-benar bisa membanggakan dirimu sendiri ya? Di dunia ini, siapa yang tidak tahu saudara Wen sangat berbakat? Bagaimana mungkin dia kalah darimu berkali-kali? Kau menertawakan apa? Ayah angkatku menertawakan kebodohanmu. Jangan banyak bicara. Hari ini, aku akan membuat kalian tahu apa itu keputusasaan. Itu hanyalah trik murahan saja. Hari ini, aku akan menunjukkan padamu kekuatan asliku. Anjing tua Wen, bertahun-tahun berlalu, kau masih tidak bisa melihat dirimu sendiri dengan jelas. Sombong. Aku sudah menembus batas. Sekarang tidak ada yang bisa mengalahkanku. Kali ini, aku tidak akan menahan diri lagi. Konyol. Kultivasiku mencapai langit. Untuk apa kau menahan diri? Chen Beishuan, jangan sok misterius di sini. Kalau kau benar-benar bisa mengalahkan Kakak Wen, kenapa kau tidak segera bertindak? Menurutku, kau pasti tidak yakin kan? Kau hanya mengulur waktu. Tapi kau salah. Sekalipun kau mengulur waktu, di hadapan kekuatan absolut, kau tetap tidak ada apa-apanya. Betul. Sekarang, aku sudah menembus jalan langit. Chen Beishuan, trik-trikmu itu, kau pikir masih bisa menipuku? Anjing tua Wen, tidak kusangka setelah bertahun-tahun, kultivasimu tidak bertambah, tapi penglihatanmu malah makin buruk. Kultivasiku sekarang, kau benar-benar tidak bisa melihatnya. Mana mungkin? 10.000 tahun yang lalu, aku masih bisa melihat tingkat kultivasinya. Kenapa sekarang kulihat? Dia seperti manusia biasa. Anjing tua, sudah melihat lama. Apa yang kau lihat? Tentu saja, Chen Beishuan, kau tak perlu berlagak misterius. Hari ini adalah hari kematianmu. Siapa yang berlagak misterius? Wen Tianren. Kurasa hari kematianmu lah yang akan tiba.
Si kecil, mengapa harus membuang waktu dengan orang yang akan mati? Chen Beishuan, bagaimanapun juga, kau melihatku menerobos dan merasa takut kan? Aku beritahu kau, bahkan jika kau menghancurkan langit hari ini, aku tak akan pernah mengampunimu. Chen Beishuan, Saudara Wen telah mencapai tubuh Dewa Iblis. Kau yang begitu sombong ini pasti akan mati. Chen Beishuan, aku akan segera menyatukanmu dengan keluargamu. Aku memberimu satu kesempatan. Jika hari ini kau melepaskan teman dan keluargaku, aku akan meninggalkan jasadmu utuh. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Kalau aku tak peduli persahabatan ribuan tahun lalu. Chen Beishuan, kau benar-benar bisa membanggakan diri sendiri, ya? Aku, Wen Tianren, tak punya persahabatan sedikit pun denganmu. Kalaupun ada, itu adalah dendam kesumat. Kau benar-benar tak berubah, ya? Hari ini, aku akan menggunakan tulang abadimu untuk membentuk tubuh dewaku yang tak tertandingi. Berisik. Bagaimana? Ini, apakah ini kesengsaraan surgawi? Kudengar klan Chen kita, artefak tertinggi mutiara kekacauan, bisa memicu kekuatan primordial. Ini, apakah ini kesengsaraan surgawi kuno? Ini tidak akan menghancurkan langit dan bumi, kan? Benar-benar licik, ya? Dia sendiri sesumpah telah mencapai Dao Agung, tapi tak disangka dia masih menggunakan barang ayah. Angkatku, anjing tua Wen. Kalau kau melakukan ini, apakah hati Daomu tidak akan hancur? Chen Fengxiao, jangan banyak omong kosong. Setelah kakak Wen membunuh Chen Beishuan, kau yang akan mati selanjutnya. Iblis! Apa katamu? Chen Beishuan, ini kesengsaraan surgawi kuno dari 10.000 tahun lalu. Walau kau punya kekuatan sehebat apapun, mustahil bisa menahannya. Anjing tua Wen! Pakai barangku buat lawan aku? Puluhan ribu tahun, hidupmu sia-sia. Ini nggak mungkin. Kesengsaraan surgawi tersedot ke pedang. Ini kesengsaraan surgawi 10.000 tahun. Kok bisa? Anjing tua, maut sudah di depan mata. Masih ada yang mau kau katakan? Kenapa kekuatanmu? Iblis! Mau mati masih nggak sadar. Kau mati emang pantas. Pasti pedangmu yang bermasalah. Aku nggak bakal kalah. Pedang tanpa nama cukup buat menghabisimu. Bawa orang, dua pengkhianat ini.
Lempar ke neraka Avicii. Jangan pernah dilepas selamanya. Ampun Guru Dewa. Kami tahu kami salah. Kami salah. Pengkhianat klan masih berani minta ampun. Bawa dia pergi. Suel, sudah waktunya bangun. Suel. Kakak Beishuan, nanti sering-sering datang ke Changliu ya. Beishuan, nanti kita boleh datang menemuimu lagi. Tentu saja. Kultivasimu memang luar biasa. Tapi suatu hari nanti, aku pasti akan melampauimu. Chen Chenping. Ya. Klan Chen sekarang layak memiliki pedang ini. Ambillah. Terima kasih, Guru Abadi. Aku, Chen Changping, pasti akan mengembangkan warisan Dao Klan Chen. Kakak, cepat ceritakan pada kami dong. Apa yang sebenarnya terjadi selama 7 hari kau koma? Yang penting, sekarang kita sekeluarga bisa berkumpul. Betul. Shuer, aku tidak akan pergi lagi. Nak, jangan lihat. Mikir apa sih? Ciumannya di musim kedua aja. Dadah.